Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya fattah ya alim, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada pemimpin kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita sama-sama masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidaklah kita selesai atau kita bangun daripada majelis ini, daripada tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kita pentingnya kita mendatangkan keikhlasan di dalam segala ibadah, baik ibadah salat ataupun ibadah bersedekah ataupun ibadah menolong sesama. Kita harus mendatangkan keikhlasan kita di dalam beramal supaya kita mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini kitab dijelaskan wayan bagi al-i'tina'u ay al-ikhtiyat bil ikhlas. Diharuskan kita daripada memperhatikan atau mendatangkan keikhlasan kita di dalam segala amal. Di dalam salat wajib kita ikhlas. Di dalam sedekah wajib kita ikhlas. Di dalam ibadah apapun yang baik harus mendatangkan kita kepada keikhlasan, sehingga yakin amalan kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ikhlas? Ikhlas wa huwa, ikhlas itu al-amalu lillahi wahdah, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Contoh, orang dia sholat 5 waktu. Ketika dia sholat 5 waktu sendiri ataupun dia sholat berjamaah, baik dia ngimamin orang ataupun tidak, bacaan sholatnya sama seperti biasa. Ada orang yang dia sholat, ketika dia mengimamkan, menjadi imam di dalam sholat, mereka membaguskan suaranya. Akan tetapi mereka ketika mereka sholat bukan di masjid, bukan menjadi imam di dalam masjid, di dalam keluarga kita atau di rumah kita, kita membaca surat Al-Fatihahnya biasa aja.
atau durasinya kalau sholat berjamaah di rumah sebentar. Akan tetapi kalau sholat di masjid menjadi imam, sholatnya lama, maka ini khawatir di dalam ibadahnya tidak ada keikhlasan, tidak ada rasa di dalam ibadah tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang mereka bersedekah pun sama. Ketika dia berinfak, dia mengatakan sebutkan nama saya, jangan sampai nama saya nggak disebutin, karena ini adalah suatu kebahagiaan buat saya. Ketika orang bersedekah ingin disebutkan namanya di satu masjid, maka dia beramal berinfak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita perhatikan, karena kalau kita tidak bisa mendatangkan ikhlas di dalam sholat kita, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal afdalu, maka yang lebih utama, tajridul ibadah anit tam'i fi thawabi wa talabihi. Paling utamanya kita ibadah, salat, sedekah, menolong sesama umat Islam, jangan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan manusia itu ada 3. Pertama, dia ibadat karena pahala. Kedua, dia ibadah karena dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang beriman kepada Allah, imannya tinggi, adalah orang yang beribadah bukan karena pahala, bukan karena takut api neraka, bukan mengharapkan surga, akan tetapi mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi ibadah Allah. Makanya kita sering di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku dan ibadatku, matiku dan hidupku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ketika kita sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memikirkan seseorang. Jangan kita ibadah karena ada si fulan. Jangan kita ibadah karena ada teman kita. Anda kalau sholat di masjid, kalau ente yang imam, kalau bukan kamu yang imam, saya enggak sholat di masjid. Ataupun saya hadir majelis ilmu, kalau ente hadir. Kalau enggak ente hadir, Anda enggak bakal duduk di majelis ilmu. Berarti dia ibadahnya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdal, walaupun kita ibadah karena sebab pahala, kita ibadah karena kita takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ibadah karena menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah yang paling afdal, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau amila lahu ta'ala ma'a tam'i fi dhalika wa talabihi fatasihu ibadah. Dan jikalau orang beramal di dalam amalan dia karena Allah Ta'ala, akan tetapi disertai dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya sah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan atau ketinggian di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, akhlis dinak ya'fikal qalil minal amali. Ya, kata Nabi Muhammad, ikhlaslah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakfika qalil minal amal, cukup bagi kamu sedikit dari amalan, yang amalan baik tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita beramal ke masjid 100.000, 200.000,
Kita beramal ke masjid sedikit, akan tetapi amalan kita, infak kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih berharga daripada orang yang memberikan infak ratusan juta akan tetapi niatnya ingin dipuji oleh sesama, maka sedikit lebih baik daripada banyak, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan tetapi kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi di dalam sabdanya, akhlisu a'malakum, ikhlaslah kalian semua di dalam amalan-amalan kalian, fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan baik seseorang terkecuali bagaimana mereka beramal keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas di dalam amalan dia, maka dia mendapatkan amalan tersebut, dia diterima amalan tersebut sebab dia ikhlas di dalam beramal baik ibadah Allah. Makanya di zaman dulu, zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, ada seseorang yang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini mengatakan, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya ingin membangun satu masjid di satu kota. Seketika Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ya khair, baik kalau begitu, marhaba. Cuma saya satu syarat, wahai Abu Bakar bin Salim, saya ingin membangun masjid dengan nama saya. Nama saya masjid, marga saya bin Dawud. Saya ingin menjadikan masjid tersebut namanya Masjid bin Dawud dengan nama keluarga saya. Seketika Al-Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, ya saya enggak mau membangunkan masjid terkecuali dengan nama yang sudah nama saya namai. Orang tersebut, enggak, kalau begitu wahai Abu Bakar bin Salim, saya enggak mau dengan nama yang lain. Saya pengen di masjid namanya nama saya. Seketika Al-Habib Abu Bakar bin Salim ya memberikan hartanya, bawa nih harta, saya enggak mau membangun satu masjid kalau memang tidak ada keikhlasan di dalam membangun, tidak ada beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dibalikin lagi duitnya. Kalau kita enggak, ya khair, sini duitnya, yang penting masjid kebangun. Mau niatnya ente apa, yang penting masjid kebangun. Tapi al-wali min auliyaillah, Syekh Abu Bakar bin Salim enggak nerima orang-orang yang membangun masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang masjid-masjid bagus, akan tetapi isinya luar biasa. Paling 2 orang, 3 orang, tapi alhamdulillah ini masjid Al-Istiqamah bagus, AC-nya luar biasa, karpetnya merah masih baru alhamdulillah, dan isinya pun sangat banyak alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini yang memberikan daripada fasilitas ya untuk orang-orang yang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu Al-Habib Novel bin Jindan yang di Larangan, beliau kalau masuk ke satu masjid, yang di masjid itu ada AC-nya, ada karpetnya bagus, dia mengatakan kepada DKM masjid, ini masjid luar biasa. Kenapa? Karena kalau masjidnya bagus, orang yang duduknya betah. Asalkan jangan ngorok aja di masjid ya. Betah kita duduk ya. Karpetnya empuk. Tapi kalau masjid ya, nggak ada kipas anginnya, nggak ada AC-nya, kira-kira orang betah di masjid apa kagak? Kagak. Yang ada karpetnya bagus aja, yang ada AC-nya luar biasa banyaknya, ya orang banyak ogah duduk di dalam masjid. Apalagi masjid yang nggak ada kipas anginnya. Makanya akhir zaman masjid itu harus diperbagus.
karpetnya harus dibagusin, AC-nya harus AC yang baru, biar orang duduk di masjid dia betah dan akhirnya dia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ibadallah, setiap amalan ikhlas di dalam amalan kalian, sebab amalan tersebut diterima karena kita ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ini kalau kita ibadat karena manusia, nanti kita dibangunkan di hari kiamat enggak bakal diberikan pahala oleh Allah. Kata Allah, kamu ibadah, salat kamu, sedekah kamu, infak kamu bukan karena aku, kata Allah. Maka kau minta pahalanya dari orang tersebut. Kita ibadah karena pengen dilihat sama bos kita. Kita ibadah karena pengen dilihat sama guru kita. Nanti di hari kiamat kita bakal meminta balasan bukan dari Allah, akan tetapi dari bos kita atau dari guru kita. Maka kita perbarui niat kita. Ketika kita sholat ada terlintas sholat kita ingin dipuji oleh orang, sedekah kita ingin dipuji oleh orang, maka kita yakinkan, kita balikkan, kita siapkan, kita niatkan. Kita tidak berharap kepada manusia di dalam ibadah kita, akan tetapi ibadah kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan, kita jangan sering diingat-ingat kebaikan kita. Sebab khawatir ketika banyak diingat-ingat kebaikan kita, menghilangkan keikhlasan kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ketemu orang, kita cerita, ini loh amalan saya. Ada orang lagi, kita cerita lagi, ini loh amalan saya. Ada orang lagi, ini masjid nggak bakal terbangun kalau bukan karena saya. Cerita dari orang, setiap orang kita kenal kita cerita. Kalau dia niat karena dia pingin kebanggaan diri, niat karena pengen dipuji nama dia, maka ini tidak mendatangkan ibadah dia ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah disebutkan di dalam ini kitab, qala ma'ruful karhi man amila lithawab fahuwa midatizarah. Barang siapa yang beramal karena pahala, sama seperti orang tersebut berdagang. Kita berdagang karena kita pengen mendapatkan apa? Keuntungan. Sama orang yang sholat, orang yang bersedekah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, sama halnya seperti orang yang berdagang ingin mendapatkan keuntungan. Itu tingkatan yang paling rendah. Ada orang juga, waman amila khaufan minan nar fahuwa minal abid. Orang dia ibadah, infak, sedekah ke masjid, sholat, dia membantu umat muslimin karena dia takut akan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini seperti hamba sahaya, seperti budak. Yang budak ini kalau dia bekerja, dia takut diomelin, kalau nggak kerja takut diomelin sama majikannya. Kayak pembantu nih, kalau nggak kerja dia takut, kalau nggak beres di rumah takut dimarahin sama siapa ya? Sama majikannya. Maka orang yang ibadah karena dia takut api neraka, sama seperti hamba sahaya ibadah Allah. Dan yang tingkatan yang paling tinggi di dalam amalan, wa man amila lillah fahuwa minal ahrar. Dan barang siapa yang beramal murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa minal ahrari, maka ini orang adalah orang yang merdeka. Jadi kalau merdeka enak. Seperti di Mekah, ada namanya orang yang mempunyai KTP, iqamah. Iqamahnya ini, KTP-nya ini ya tanda dia diem di kota Mekah. Iqamahnya ini iqamatil ahrar. Ya, dia punya KTP, KTP-nya merdeka. Jadi kalau punya KTP merdeka itu enak. Kenapa enak? Dia mau ngaji boleh. Ini orang Indonesia punya KTP-nya di sana, iqamahnya iqamah merdeka.
merdeka. Iqamah merdeka enak. Kalau saya ke sono ke Mekah, iqamahnya iqamah menuntut ilmu, udah menuntut ilmu aja, nggak bisa yang lainnya. Kalau iqamah ahrar itu enak, bisa dia jadi gaet, jadi mutawif dia bisa, jadi pegawai dia bisa, jadi penuntut ilmu dia bisa. Nggak ada larangan dari askari, dari pemerintah, nggak ada larangan. Maka ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kita mudah memasuki surga yang mana aja, termasuk daripada surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Nanti Allah suruh milih mau masuk surga mana. Kenapa sebabnya? Karena dia beramal murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, qala Al-Faqih, berkata Al-Faqih, man arada ayyajida thawabahu amali fil akhirah, barang siapa yang ingin menemukan, menghendaki akan mendapatkan pahala amalnya di akhirat, maka dia mendapatkan amalannya di akhirat, akan tetapi tidak sempurna. Makanya usahakan kita ingin mendapatkan tingkatan iman yang pertama, yang tinggi. Kalau kita ibadah bukan karena pahala, bukan karena kita takut ya ke dalam masuk neraka, akan tetapi kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat kita, talafuz kita, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan sedikit demi sedikit, jangan sampai ini ada di dalam hati kita terlintas ketika kita bersedekah karena manusia. Kita sedekah begini, orang yang kondangan ya, dia kondangan bukan sedekah, kehutangan. Kalau yang namanya sedekah, dia datang ke rumah kita atau dia tidak datang ke rumah kita, kita ikhlas. Tapi orang nggak datang. Waktu saya bikin acara hajatan, dia nggak datang ke rumah saya. Kalau begitu dia hajatan, saya nggak mau datang juga ke rumah dia. Berarti ini bukan sedekah kondangannya, akan tetapi dia kehutangan. Kalau sedekah berapa aja, sedekah nggak usah malu-malu. Misalkan kita lagi di masjid hari Jumat, kebetulan nih teman kita masukinnya warna merah, ya, duit warna merah. Kita ada warnanya warna ungu. Kalau warna ungu berapa duit? 10.000 ya. Adanya warna ungu. Ini warna ungu kita mau keluarin, kita malu sama sebelah kita. Kenapa malu? Karena dia 100.000, kita 10.000. Akhirnya kata dia, saya nggak jadi, saya sedekah. Atau dia terpaksa sedekahnya ditutupin karena dia malu, sedekah 10.000. Kalau dia sedekah yang merah kagak ditutupin, dibuka sedekahnya. Malahan dia supaya ngelihat orang lain. Akan tetapi dia sedekah sedikit ditutup. Sedikit atau banyak kita tutup, itu namanya ikhlas. Ini kayak kita nih ngasih ke orang, mau ngasih pisang. Ini pisangnya enak, jangan pisang gak enak dikasih ke tetangga. Kita makan begitu. Kue yang udah 2 hari 3 hari nggak kemakan sama kita, baru dikasih orang tetangga. Kalau kuenya masih enak, kagak dikasih tetangga. Ini amalan, khawatir amalannya bukan ikhlas ibadah Allah. Kalau ikhlas, dia beramal karena Allah. Ini kuenya enak, langsung dia kasih ke tetangganya. Ada orang nih mau sedekah, malu karena sedekah. Sedekahnya malu 50.000. Ini tambahin tuh 10.000. Yang 50.000-nya ikhlas, yang 10.000-nya tambahan gak ikhlas. Kenapa? Karena dia sedekah bukan karena Allah, sedekahnya karena malu sama orang. Makanya perbarui niat kita di dalam ibadah, supaya kita mendapatkan ya keutamaan di dalam ibadah dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lahu ayyakuna amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Maka penting kita mendatangkan di dalam ibadah kita khalisan, ikhlas,
liwajhillahi ta'ala, karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Apapun yang kita kerjakan karena Allah ta'ala, bi ghairi riya'in, bukan karena manusia, bukan ria. Apa itu ria? Al amalu li ajlin nas, amal karena manusia. Makanya kalau orang ada yang dia beramal karena manusia, maka dia musyrik, maka dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman syiriknya bukan syirik besar. Ada di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini orang yang syiriknya syirik besar. Dia bukan menyembah Allah, atau dia menyembah Allah akan tetapi dia masih percaya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya ya, kita ngirim ke kuburan kopi pahit, kopi manis ya. Akhirnya kita taruh malam Jumat, besok hari Jumatnya dilihat tuh kopi pahit udah habis. Mau diminum sama orang yang sudah mati? Gak mungkin orang yang sudah mati minum kopi pahit. Dia ngurusin amalannya udah pahit ditambah kopi pahit. Nggak ada yang seperti itu. Ini ajaran jahiliyah. Orang kalau dia datang ke kuburan bawa kopi pahit sama kopi manis, ini yang dikatakan orang yang musyrik. Tapi kalau orang ziarah kubur, ya, dia ziarah untuk mendoakan orang tuanya. Dia berdoa di atas kuburan untuk berdoa meminta kepada Allah untuk diampuni orang tuanya ya dosa-dosanya, maka ini bukan syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, di dalam kitab Tarikh Tashri', ya, Nabi Muhammad SAW melarang ziarah kubur. Melarang ziarah kubur. Nggak boleh ziarah ke dalam kuburan, nggak boleh kita datang ke kuburan pada saat itu. Karena zaman dulu seperti itu. Ziarah kubur bukan minta kepada Allah, dia minta kepada apa? Kepada dalam kubur, kepada mayat itu. Ini menjadikan syirik. Bah, tolong saya butuh duit nih. Ya, buat apa? Buat bangun rumah. Biar saya banyak duit, bah, tolongin saya. Bukan dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi larang. Tapi setelah umat Islam kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ziarah bukan karena manusia, mereka ziarah akan tetapi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi mengatakan fajuruha, ziarahlah kubur kepada saudara kalian, dia ziarah kubur kepada orang-orang saleh. Karena di dalam ya tauhid aqidatul awam, di antaranya orang-orang yang cepat doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita berdoa di depan daripada kuburan orang-orang saleh. Karena mereka hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita belum tentu salat kita diterima. Kita hanya husnudzon aja kepada Allah. Kita belum tentu amalan kita diterima. Mungkin yang menyelamatkan kita adalah amal yang kecil. Mungkin yang menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah adalah amalan yang kecil yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita ketika kita mempunyai hati yang berniat dengan amalan karena manusia, balik kita perbarui setiap amalan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yansa dzalika al-amal likay la yatlubul ujub li'annahu yuqalu hibjut ta'ah asaddu min fi'liha. Karena sesungguhnya keutamaan di dalam beramal ikhlas, amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminannya adalah surga yang dia inginkan. Yang dia mau surga apa saja, maka Allah berikan, sebab dia ibadah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz caranya supaya sholat kita ikhlas? Kalau ingin sholat kita ikhlas, di sini disebutkan wayan bagi al-khudud. Sholat itu harus menghadirkan hati kita.
Jangan sampai kita sholat memikirkan sesuatu yang ada di rumah atau di pasar. Banyak orang yang sholat pikirannya kemana-mana, termasuk kita. Maka kita perbarui ketika kita sholat, kita merenungkan daripada bacaan kita. Kita hadirkan hati kita supaya ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ruhu sholat, karena hadirnya hati kita di dalam sholat itu adalah ruh di dalam sholat. Ruh sholat adalah mendatangkan khusyuk, kehadiran hati kita ketika kita sholat. Ya hadir hati kita, Allahu Akbar, ini di dalam hati kita, Allah Maha Besar. Ya Bismillahirrahmanirrahim, hati kita memaknakan apa yang kita ucapkan atau merenungi daripada bacaan kita. Ini adalah orang-orang yang mereka ikhlas sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah sholat jarang karena Allah, cuma mulut doang karena Allah. Kita meyakin sholat karena kita takut ama api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, kita sholat yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa huduru qalbihi ma'a rabbih, hadirnya hati ketika sholat bersama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu harus mendatangkan ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan ka'anna anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini mendatangkan keikhlasan, menjadikan ikhlas di dalam ibadah kita. Ketika ibadah kita mendatangkan ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah kamu seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin kamu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sholatnya rapi, sholatnya pikirannya nggak kemana-mana, sholatnya nggak goyang-goyang. Ya, ada orang sholat yang goyang-goyang. Awalnya dia ngadap kiblat, tiba-tiba dia miring di dalam sholatnya. Ini berarti sholatnya tidak mendatangkan kehusyuan. Hadirnya hati mereka di dalam sholat, maka ini orang tersebut terlihat sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, terlihatnya ikhlas atau tidak ikhlas itu diri sendiri sebenarnya. Nggak ada orang yang tahu. Dia sedekah, namanya pengen disebutin, ini berarti orang nggak ikhlas. Nggak seperti itu. Mungkin dia niat, nggak apa-apa sebutin nama saya supaya orang-orang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini pun sama ikhlas. Tapi kalau orang ibadah hatinya beda, bukan karena Allah, maka yakin ibadahnya bukan ikhlas, ibadahnya karena manusia. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Malam tanhahu ala salatuhu anil fahsai wal munkar, lam yajdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah ya daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak ikhlas, maka dia tidak menjadikan kemunkaran jauh, kekejian jauh dari mereka. Makanya sekarang banyak orang yang sholat ibadah, maksiatnya jalan. Sholat di waktu rajin sholatnya, ngomongin orangnya rajin lagi. Sholatnya rajin, dia ibadahnya 5 waktu dia sholat, tapi ujubnya paling depan. Karena maksiat itu ada 2, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir dosanya nggak begitu banyak, nggak begitu besar. Yang maksiat batin ini adanya di dalam hati. Orang bisa nyantet orang karena maksiat hati, cemburu di dalam hatinya, ujub, hikid, karena ini adalah maksiat hati. Maksiat hati tersebut yang merusak diri kita, yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita di masjid baca Quran mulu, ada tuh terlintas hati kita, gua lebih baik daripada dia. Gua mah banyak baca Qurannya, sehari aja gua bisa 1 juz. Dia apaan? Nah ini timbul penyakit hati, maka ini harus dihilangkan. Ketika ada seperti ini, kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai di hati ini ada menyepelekan orang lain. Kita melihat orang Islam yang maksiat aja, nggak boleh diri kita lebih baik daripada dia, nggak boleh. Tetap kita harus rendahkan hati kita. Kita ini ya, dia ini lebih baik daripada kita. Mungkin sekarang dia keadaannya maksiat, akan tetapi besok atau lusa atau tahun yang akan datang mereka ibadahnya lebih baik daripada kita. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Orang yang tadinya jadi ustaz akhirnya nipu orang. Ustaz, kiai, disebutnya kiai, disebutnya ustaz, nipu orang. Namanya doang ustaz, ngebohongin orang. Di travel banyak nggak ustaz-ustaz yang ngebohongin? Banyak. Dia ngomong sana sini, ya banyak yang pengobatan. Dia bohong juga, akhirnya ada yang dipenjara. Ustaz juga. Maka ini berarti amalannya bukan karena Allah, karena ikhlas itu didapat bukan orang yang pintar ilmunya, ya, akan tetapi bagaimana dia bisa mengatur hatinya sehingga ketika dia beramal bukan karena manusia. Karena kalau karena manusia repot ibadah kita. Orang ini kenapa sih? Dia itu sholat akan tetapi maksiatnya jalan. Kenapa? Sebab sholatnya tidak menghadirkan hatinya dan tidak ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang ikhlas, orang dia khusyuk di dalam sholat, menghadirkan hatinya, dia semakin jauh dari maksiat. Yang tadinya dia banyak maksiat ngomongin orang, semakin disedikitin, dikurangin ngomonginnya. Biasanya tiap hari nongkrong itu kerjaannya ngomongin orang, atau ya nongkrongnya sama di kampung-kampung ada yang namanya Bang Emok. Bang Emok itu ya bang yang suka keliling minjemin duit. Bang Emok tuh emok mulu tuh perempuannya. Bang Emok namanya. Itu begitu ya, kurangin. Yang tadinya sekarang masih riba, ayo hilangin ribanya. Yang minjem duit sama bank, ya itu kan riba hukumnya. Pinjam duit sama bank, dicicil, namanya bank keliling ya. Bank keliling. Makanya di kampung saya ada bank keliling ya. Orang yang minjemin duit 10.000 jadi berapa? Jadi 15.000. Ini namanya rentenir. Nah orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan murka yang dimusuhi oleh Allah, yaitu harta riba. Kita minjemin duit sama teman kita 10.000, ente gantinya 12.000. Ini hukumnya haram atau tidak? Terkecuali Ustadz saya dia ngasih pinjam 10.000. Alhamdulillah modal dari dia 10.000, 10.000-nya 10 juta ya. Tapi saya alhamdulillah berkat usaha saya. Karena saya nggak minjem yang rentenir ya, minjemnya yang murni. Dia minjemin 10.000 ganti 10.000. Saya dapat berkah alhamdulillah dengan modal yang dia kasih. Ganti dulu 10.000 ya. Nanti kita bilang saya alhamdulillah dapat rezeki ya. Wasilah ente bantu, saya mau sedekahnya sama ente 5.000 ditambah jadi 15.000. Boleh atau tidak itu? Boleh, sebab dia sedekah bukan dari transaksinya. Minjemnya sekian, gantinya sekian. Jangan minjem duit ke bank, jangan rentenir kan. Terkecuali jaminan Ustadz ini memepet banget. Soalnya kalau minjem ke saudara harus berantem dulu. Makanya kemarin ya saya kasihin sertifikat, kan biasanya kalau di sekolahin cair ya. Ini kalau saya punya sertifikat nggak cair-cair. Saya sertifikatnya sertifikat vaksin. Nanti ke sekolah lain nggak bisa sertifikat kan. Sertifikatnya coba bapak-bapak punya sertifikat vaksin, kira-kira bisa nggak di Pegadaian? Nggak bisa ya, nggak laku. Cuman lakunya di kereta. Kalau naik kereta saya alhamdulillah udah divaksin 2 kali ya. So, saya pulang pergi ke pondok tuh kalau naik kereta harus divaksin. Padahal di keretanya subhanallah, apalagi kalau sore ya, apa nggak pegangan kita, menumpuk manusia ya banyak di situ ya. Walhasil seperti itu.
Artinya ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Maka Ghazali wa salatul ghafil lam tamna'u minal fahsai wal munkar. Orang yang sholatnya lupa, pikirannya kemana-mana. Orang yang sholatnya pikirannya kemana-mana, bukan kepada Allah, bukan dengan bacaan dia, maka kata Imam Ghazali tidak mencegah daripada keji dan mungkar. Bertambah terus kemaksiatannya. Kenapa? Karena sholatnya dia tidak hadir hatinya ketika sholat. Makanya hadirin Pak hati kita. Sholat itu bukan bacaannya bagus, suaranya bagus, enggak. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita ketika sholat? Apalagi nih suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus, hatinya hadir ya di dalam sholat. Ini luar biasa, sempurna. Walaupun suara kita jelek, tapi hadir hati kita, suaranya bagus, bacaannya bagus, hatinya nggak hadir di dalam sholat. Ya, mending orang yang suaranya jelek, akan tetapi dia bisa menghadirkan hatinya di dalam sholat, karena tanda orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayya'lama bima yaqul wa yaf'al. Dan dia orang yang ikhlas itu dia mengetahui sholat dia, wa ayya'lama bima yaqul wa yaf'al. Dia pikirannya hadir, hatinya hadir, tahu yang dia ucapin. Allahu Akbar, fokus dengan lafaz Allahu Akbar. Makanya kalau bisa bapak-bapak pengen sholatnya sempurna, terjemahin sholat kita. Allahu Akbar apa artinya? Bacaan Fatihah kita apa artinya? Biar semakin sholat kita itu mendatangkan kekhusyuan dan mendatangkan keikhlasan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabar, dan di dalam hadis kata Nabi, laisa lil mu'mini min salatihi illa ma aqala. Bukanlah orang mukmin itu ketika dia salat terkecuali dia menghadirkan akal dan pikirannya di dalam salat. Makanya ada satu imam namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lagi ngimamin, di belakangnya ada muridnya Imam Ahmad. Cuman dua-duanya nih murid sama guru cerdas, jadi imam mazhab. Dia sholat berdua, ya. Ini Imam Ahmad ini punya ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf ini hatinya bisa melihat. Akhirnya dia sholat, pas sholat Allahu Akbar, pertengahan sholat dia melihat hatinya nih Imam Syafi'i, dia menjadi imam, hatinya nggak hadir, pikirannya nggak hadir. Dia pas lagi sholat, di dalam sholatnya bacaannya iya jelas, akan tetapi pikirannya mikirin ada masalah yang bertanya tentang masalah haid belum dijawab. Jadi dia mikirin nanti jawaban daripada orang yang bertanya tentang masalah haid. Imam Ahmad tahu hatinya melihat, dia batalin sholatnya. Udah dibatalin sholatnya, kata Imam Syafi'i, kenapa wahai Ahmad engkau batalin sholatnya? Kata Imam Ahmad, wahai guruku, maaf, sebab engkau sholat bukan karena Allah, tidak menghadirkan hatinya. Engkau sholat pikirannya kemana-mana. Itu Imam Ahmad karena hatinya bisa melihat. Kita nggak boleh, lu imam, lu nggak bisa melihat. Emang hati kita bisa melihat orang? Nggak bisa, karena ibadah kita belum betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imam Syafi'i mengambil manfaat dari Imam Ahmad. Makanya kalau kita jadi guru kita punya murid kita lebih pintar daripada kita. Kita belajar sama dia, nggak usah malu-malu. Kita belajar sama murid kita. Sampai Imam Syafi'i bertanya, wahai Ahmad, engkau bisa ilmu seperti itu, dari mana kau belajar? Kata Imam Ahmad, saya belajar dari yang jauh sana, namanya Syekh Waqi. Akhirnya Imam Syafi'i begitu ditunjukin gurunya tersebut, Imam Ahmad, dia langsung datang dan dia juga mendapatkan daripada ilmu kasyaf, bisa melihat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mendapatkan ilmu kasyaf tersebut Imam Syafi'i bukan dengan belajar, enggak. Banyak orang yang belajar khusyuk, akan tetapi dia tidak mempunyai etika di dalam belajar, maka tetap dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Akan tetapi banyak orang yang belajarnya biasa aja, dia khidmah, dia membantu gurunya, memuliakan gurunya, sehingga orang tersebut jadi ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Wal
al-khusyu'u fi kulli salatihi fa innahu sirrus shalah. Khusyuk di dalam salat itu adalah sir ketika kita salat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salatnya karena Allah, dia bakal mendapatkan manfaat daripada keseharian dia. Yang tadinya banyak maksiat, ngurangin maksiat, berarti dia salatnya khusyuk dan hadir hatinya, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita tidak mendatangkan keikhlasan. Ibadah kita karena manusia. Karena ada orang yang dia ibadah karena manusia, salat, dia sedekah karena manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau minta pahala kepada yang engkau niatkan, kepada yang engkau harapkan, yaitu manusia. Mudah-mudahan semuanya dengan kajian ikhlas ini kita bisa memperbarui ibadah kita kepada Allah dengan keikhlasan, dan kita bisa terus ya di dalam ibadah kita, di dalam infak kita istiqomah, dan kita niatkan ibadah bukan karena manusia, bukan karena pujian dari orang, akan tetapi ibadah kita murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kita hamba-hamba yang selalu di dalam ibadah kita ikhlas karenamu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya terus diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini daripada kajian ikhlas ini menjadikan ibadah kita, memperbarui ibadah kita yang tadinya kita niat ibadah karena manusia, niat ibadah karena pahala, niat ibadah karena kita takut dengan api neraka, maka perbarui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya diakhiri daripada pengajian ini ada satu orang wali min auliyaillah. Ini wali, dia muridnya juga wali, bisa kasyaf yang tadi saya sebutkan. Ini yang dia muridnya, dia bermimpi gurunya itu ibadah sholat. Ini gurunya udah ditulis dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia udah disestempel masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia takdirnya udah masuk neraka. Seperti ada wali min auliyaillah yang dia masuk neraka, namanya Barsiso. Barsiso ini luar biasa baca Qur'annya, bahkan dia hafal Qur'an. Bahkan dia murid-muridnya banyak, sampai ribuan. Murid-muridnya bisa baca bismillah doang bisa terbang. Dia di akhir hayatnya bukan meninggal dalam keadaan Islam, akan tetapi meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada seorang wali yang dimimpikan oleh muridnya, ini wali ya, bukan ahli khair, bukan golongan orang baik. Dia meninggalnya wafat dalam keadaan distempelnya dia masuk neraka. Ini murid bilang, wahai guru, mohon maaf saya udah bermimpi 3 kali. Gurunya tahu, ini muridnya kasyaf juga, ya alim. Kata dia, ini guru meninggalnya dalam keadaan guru ini udah stempelnya masuk neraka. Saya mimpi begitu. Kata tuh muridnya, udah guru ngapain guru? Sholat lama-lama, tahajud ya kan, kemudian ngajar ngaji dan yang lainnya. Tuh kata guru bilang apa? Saya ibadah bukan karena saya takut masuk neraka, bukan saya karena ingin mendapatkan surga. Saya ibadah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kewajiban yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu salat 5 waktu dan menuntut ilmu. Maka ini saya ibadah, saya enggak takut masuk neraka. Saya enggak takut sampai nanti saya enggak masuk surga. Saya enggak takut yang namanya api neraka. Saya ibadah murni ini karena perintah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian dia bermimpi gurunya tidak lagi disestempel masuk neraka, melainkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir kita sudah disestempel masuk neraka, tetapi kita ikhlas di dalam amalan kita, maka yakin insyaallah amalan ikhlas tersebut akan menolong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkanlah apa yang disampaikan oleh guru kita semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk sesi tanya jawab, ada yang mau bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi yang tahu diri kita sendiri Ustaz, kan itu kami kita juga gitu. Sekarang bagaimana tentang ridho Ustaz? Karena kan orang dikasih itu dari diri sendiri. Kalau ridho itu dari Allah pada diri kita juga gitu Ustaz. Karena kadang-kadang kita juga bilang sama orang, gua kagak ridho sama lo gitu, seolah-olah dari dia gitu Ustaz. Kita saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyampe nggak? Nggak nyampe ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara mengenai kelas mohon dijelaskan dengan ikuti para Rasulullah. Kita jelas kalau kita ikuti sunnah apa yang pernah dilakukan Rasulullah itu akan tertolak juga. Kalau dijelaskan. Yang kedua tadi mengenai sholat yang dijelaskan ini sholat sendiri. Mohon dijelaskan kalau sholat berjamaah supaya sholat berjamaah kita bisa berjalan terus. Karena kalau ada yang khusus satu akan membantu yang lain untuk khusus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho itu pertanyaan pertama tentang masalah ridho. Artinya ridho itu dia ikhlas. Ridho itu maksudnya ikhlas. Cuman kalau ridho dari Allah artinya diterima amalan kita. Kalau ridho dari Allah artinya amalan kita tidak ditolak. Itu namanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersedekah ya. Sedekahnya karena kepaksa, dia nggak ridho, tapi dia ucapkan dia sedekah. Berarti dia sedekah hanya saja tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang caranya salah, seperti ada orang yang maksa kita ya, maksa kita buat sedekah. Kalau kita nggak ngasih ini kita bisa bahaya ya. Sedekah enggak sedekah bisa bahaya, bisa terancam. Kita sedekah maka itu murni kita mengatakan enggak ridha, maka yang dimakan pun bukan barang yang halal. Jadi ridho itu datangnya bisa dari kita. Ridho dari kita itu boleh makanan itu dimakan, boleh uang itu dipakai, boleh barang itu kita ambil, namanya itu ridho. Makanya jangankan begini. Nih sampai Nabi Muhammad ngajarin sendal yang ada di masjid itu nggak boleh pakai sembarangan, terkecuali ada sedekah sendal atau apa wakaf masjid ada sendal begitu. Ini sendal teman kita tahu itu sendal teman kita. Kita mau ke depan sedikit kita pakai aja, itu namanya gosok dalam agama, nggak boleh sembarangan. Harus kita ngomong dulu sama teman kita ya, bro, ada pinjam dulu sendal lu ke depan gitu. Kalau enggak dia ulima ridhohu, dia yakin nih temennya emang ridho, dia mah orangnya baik gitu. Nggak pernah dia mah orangnya nggak ridho, ngomong dia mah ridho mulu. Kita pakai dulu, setelah pakai kita ketemu langsung bilang. Tapi kalau orangnya sengke ya, orangnya yang nggak pernah ridho, yang suka dikit-dikit marah, maka kita setiap memakai sesuatu barang dia harus izin dulu supaya kita tidak berdosa, dapat keridhaan dari manusia. Maka kalau dapat keridhaan dari manusia, insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masuknya hadis ridallahu fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Artinya orang tua kita sayang, maka Allah bakal sayang. Orang tua kita gedek, maka Allah bakal gedek juga sama kita. Itu seperti itu masalah ridho. Kemudian orang tentang ikhlas, amalan yang ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Ittiba itu artinya mengikuti daripada jejak langkah Nabi besar Muhammad SAW. Kita wajib ittiba kepada Nabi.
Karena kita sholat aja, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana yang kalian lihat di dalam sholat saya, kata Nabi Muhammad. Jadi sholat Nabi kita contoh. Sholat Nabi itu rukunya ya harus lurus ayyan haniyah bihaisu tanalu rohatahu rukbatayhi. Harus lurus, nggak boleh tangannya ruku ini ke kaki. Kalau ruku tangannya kemana? Ke lutut dua-duanya. Kemudian dia harus meluruskan daripada punggungnya, mengikuti daripada ittiba bin Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah perjalanan yang bagus yang memang wajib kita ikuti. Kita pekerjaan apa aja harus ngikutin Nabi besar Muhammad SAW. Berdagang kalau pengen berkah, bagaimana dagang Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu kalau berdagang punya sifat namanya al-amin, yaitu jujur. Jujur, dagang itu jujur, nggak bohong. Ini modalnya berapa? Ini modal 50.000, padahal modalnya 20.000. Berarti dia bohong nggak? Bohong. Maka kita harus mengikuti Nabi. Sholat pun begitu. Kita mengikut sholat sunnah karena kita mengikuti daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ittiba bin Nabi, wajib kita mengikuti Nabi Muhammad. Sholat kita wajib mengikuti Nabi. Adapun mendatangkan keikhlasan, bagaimana cara yang tadi saya sebutkan di dalam sholat itu harus khudur, harus khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ittiba bin Nabi Pak. Kemudian bagaimana sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Kita nih kalau sholat sendiri udah yakin nggak diterima. Sholat sendiri udah yakin kayak kita orang kayak saya begini sholatnya nggak diterima sama Allah. Kenapa nggak diterima? Karena yakin sholat kita itu jarang menghadirkan hatinya, jarang khusyuk. Terkadang kita sholat ya kita lihat kaki orang. Terkadang kita sholat kita lihat tuh dia pakai sarung ada bacaan BHS. Pernah nggak begitu? Sering. Atau ada bacaan di belakangnya. Makanya kalau kita sholat makruh yang ada bacaannya di belakang. Ya sholat itu harus warnanya warna merah gitu. Warna biru, warna putih, warna hijau. Jangan ada tulisan di belakangnya majelis taklim atau masjid al-istiqomah. Ini kenapa makruh? Menjadikan orang nggak khusyuk sholatnya. Udah memang nggak khusyuk, nambah jadi nggak khusyuk. Ini dari mana? Sholat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kubah masjid al-istiqomah. Dari al-istiqomah. Lagi sholat, ngelihat bacaan. Pasti begitu, biasanya begitu. Atau ada majlis taklimnya. Makanya kita mau apa aja kita sholat, jangan ada bacaan di belakang kita. Dan sholat itu harus jamaah. Kenapa jamaah? Karena kalau al-jamaah itu rahmatun. Kalau jamaah itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang disebutkan kita enggak khusyuk karena dengan jamaah maka kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan kita sebab kita berjamaah. Kalau berjamaah diterima. Dilihat enggak khusyuk. Imamnya mikirin cicilan motor. Ya makmumnya sama mikirin pekerjaan, nggak ada yang khusyuk, maka tetap diterima, diberikan pahala 25 derajat atau 27 derajat sebab dia sholat berjamaah. Makanya kalau sholat Jumat boleh nggak sholat Jumat sendiri? Nggak boleh, harus berjamaah. Ada sholat Jumat orang ini sholat Jumatnya sah kalau dia ikut 1 rakaat dengan imam. Kalau nggak ngikut 1 rakaat dengan imam, maka dia nggak sah. Seperti sholat zuhur kan bisa ya. Orang baru sujud ke yang kedua, sujud yang keempat, rakaat yang terakhir, dia baru ngikut, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sholat Jumat nggak sah. Udah 2 rakaat, dia udah ruku, dia salam tahiyat akhir, kita baru sholat, baru duduk, sholatnya nggak diterima karena itu bukan sholat biasa, tapi itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus berjamaah hukumnya wajib. Tapi kalau sholat biasa berjamaah hukumnya wajib, tapi wajibnya bukan wajib ain, tapi wajib kifayah, namanya fardu kifayah. Kalau di al-istiqomah nggak ada yang sholat berjamaah di sini, maka seluruh yang ada di Bangun Reksa ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.